بسم الله الرحمن الرحيم. نوينا التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والتذكر والتذكير والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدلالة على الهدى. ونوينا بذلك إصلاح قلوبنا وقوالبنا وظواهرنا وبواطننا وما علمه الله من صالح النيات أن الله يدخل نياتنا في نيات الصالحين ويجعلنا وإياكم من أهل العلم والمعرفة واليقين والمحبة والتمكين إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بالعلم، زينا بالحلم، جملنا بالتقوى والاستقامة، وأعذنا من موجبات الندامة بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. Kita kemarin sudah sampai hadis ke-34. Hari ini kita masuk 34. Hadis ini al-amru bil ma'ruf wan nahy 'anil munkar. Tapi juga di dalam hadis ini subhanallah, agama Islam itu sempurna. Sempurna dari seluruh atau dari seluruh arah. Kadang-kadang kalau kita lihat arah politik aja, wah ini bagus sekali. Tapi ada yang perhatian sama politik, tidak perhatian sama agamanya. Ada yang perhatian sama agamanya, tidak perhatian sama politik. Ada yang perhatian sama keluarga, tapi tidak lihat politik, tidak lihat agamanya. Itu kalau kita belajar agama Islam sempurna, full, bisa jalan di dalam jalan yang aman, yang selamat dunia dan akhirat. Tapi yang salah orang itu kadang-kadang ada beberapa orang yang seperti fokus sama agamanya aja sendiri, tidak perhatian sama yang di sebelahnya, keluarga atau tetangga atau negara atau negerinya, atau itu yang penting dia sendiri. Ini salah. Ini salah. Juga ada yang masuk masalah tentang politik aja. Fokus dia politik semuanya. Di setiap saat, setiap waktu, setiap dalil dia taruh di fikirannya yang dia suka politik. Ada yang tentang apa itu jual beli. Langsung dalilnya hadis ini, tapi salatnya enggak. Ada itu berapa macam. Ini semuanya ada. Tapi di sini hadis hari ini umum. Pasti ada taksis. Ini umum. Juga macam mungkar itu beda. Ada mungkar yang seperti kita bilang haram bil ijma'. Itu mungkar, masuk di golongan mungkar haram bil ijma'. Apa itu ijma'? Seluruh ulama bilang haram. Ini mungkin juga dalil-dalil agama Islam itu bilang haram, seperti mungkin kita bilang minum khamar atau keras atau bergizi. Nah, itu sudah semua seluruh ulama bilang haram. Jadi tidak mungkin ada orang muslim bilang boleh, silakan ini karena ada beberapa ulama bilang boleh. Itu tidak mungkin. Itu yang namanya mungkar bil ijma', sudah haram. Ada beberapa masalah kadang-kadang khilaf. Di dalam madhab Imam Syafi'i bilang boleh, madhab Imam Malik tidak boleh, makruh. Madhab Imam Ahmad bin Hanbal juga bilang itu dekat ke haram. Masih ada khilaf. Itu yang kadang-kadang harus kita perhatian tentang masalah tersebut. Kapan kita bilang mungkar atau ma'ruf. Hadis hari ini dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi hadisnya ini kita harus tahu sebab hadis ini apa. Ada sebab. Kenapa Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri muncul atau baca atau ucapan atau kasih hadis kepada sahabat di hari yang dia baca hadis. Ini langsung Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri bilang seperti itu, pasti enggak. Pasti ada sebab. Sebabnya apa? Di buku hadis, buku ahli riwayat Sahih Muslim juga, an Tariq bin Shihab qala awal man bada'a bil khutbah yaum al-Eid. Ini lihat, kita tahu ya kan bagaimana yaumul Eid.
Salat bagaimana salat yaumul Jum'ah. Yaumul Jum'ah khutbah pertama ya kan? Yaumul Jum'ah khutbah pertama, habis itu salat. Tapi di hari raya salat dulu, habis itu khutbah. Ya, jadi bagaimana sunnahnya? Itu awal man bada'a bil khutbah yaumul Eid Marwan faqama ilaihi rajul. Itu Marwan bin al-Hakam. Dalam satu masa kita tahu dia raja di Al-Madinah. Ya, naik langsung mulai khutbah sebelum salat. Ini salah, ini bid'ah. Yang pertama khutbah, yang pertama salat di hari raya, tapi dia kebalik di hari raya. Terus qala awal man bada'a bil khutbati yawm al-Eid Marwan faqama ilaihi rajulun as-salatu qabla al-khutbah. Karena Marwan mulai khutbah dulu, mau salat setelah khutbah seperti Jumat. Tapi ada satu orang yang tidak bisa diam, ini salah. Yang kita tahu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu salat sebelum khutbah. Ya, seperti sekarang biasa. Masih hukumnya. Faqala qad turika ma hunalik. Itu Marwan bilang, oh ini masalah kemarin sudah enggak ada yang melakukan ini. Artinya tidak terima nasihat dari orang sahabat yang bilang sama dia. Faqala Abu Sa'id fa amma hadza qad qada ma alaihi. Abu Sa'id itu tidak bisa diam, bilang ya orang ini yang bilang salat itu sebelum khutbah, ini orangnya yang benar juga, sudah dia bebas. Sudah kita bilang amara bil ma'ruf wa naha 'anil munkar. Sudah apa itu? Bilang apa Bu Aida? Bilang apa? Sudah apa? Qad qada ma alaihi. Ay adda al-wajib alladhi alaihi. Adda al-wajib alladhi alaihi. Kewajiban yang seharus dia sudah kasih. Sudah menunaikan. Sudah menunaikan. Oh iya. Oke. Adda ma alaihi min inkar mukhalafat sunnah Rasulullah SAW. Orangnya itu Masya Allah bagus. Ini banyak di zaman kita, masih ada banyak. Allah Ta'ala kasih tahu kita di Al-Quran, umat yang paling mulia. Kenapa? Karena kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Tapi pasti ada syarat, pasti ada rukun, pasti ada syarat, pasti ada jalan, pasti orangnya beda. Amr bil ma'ruf ini siapa? Ini raja. Ini siapa? Ini rakyat. Ini siapa? Ini presiden. Ini siapa? Jadi semuanya sama atau harus ada cara yang sesuai orangnya? Pasti. Juga ini orangnya biasa, itu orang alim, itu orang seperti kita bilang presiden atau raja. Ya, setiap orang di tempatnya harus ada cara beda sama yang lain. Jadi Rasulullah SAW atau Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri qala sami'tu Rasulullah. Setelah cerita tadi dia bilang saya mendengarkan Rasulullah, atau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang melihat kemungkaran maka rubahlah dengan tangan. Ini lihat, man istata'a man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi. Man ra'a minkum itu lihat umum. Barang siapa atau siapa yang melihat. Jadi saya masuk, kamu masuk, laki-laki masuk, perempuan masuk, muda masuk, tua masuk, yang melihat kemungkaran. Kemungkaran itu seperti tadi kita bilang yang mujma'un ala inkarihi. Munkar mujma' ala inkarihi, ini kita bilang ayo. Ini umum. Di sini siapa yang melihat kemungkaran maka rubahlah dengan tangan. Ini umum. Saya masuk, kamu masuk, laki-laki, perempuan, presiden, penjabat, itu semuanya masuk. Tapi siapa yang bisa di tangan?
Ya, saya orang rakyat biasa. Kalau saya lihat kemungkaran di jalan, saya boleh pukul atau masukin atau ambil fulan ini ke penjara, bisa atau tidak? Pasti ada masalah. Oh, ini bukan urusanmu, ini urusan polisi yang ahlinya. Ya, jadi bagaimana caranya? Ya itu pasti ada tanyaan. Saya orang ulama, masyayikh atau syekh atau guru atau ahli ilmi. Ya, bagaimana saya bisa pergi ke tempat yang melakukan haram atau ada sesuatu yang haram, saya pergi hancur tempatnya itu. Ini urusan saya atau urusan pemerintah yang mungkin kita bilang di Arab Saudi kemarin itu Hayatul Amr bil Ma'ruf wan Nahy 'anil Munkar, di Yaman ada di setiap pemerintah ada khusus. Jadi itu yang bisa di dalam tangannya. Tapi subhanallah, biar kita tidak ridho dengan kemungkaran yang ada, Rasulullah kasih berapa orang, man istata'a man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Itu tangan tadi yang bisa. Yang kedua, jika tidak bisa tidak mampu maka rubahlah dengan lisan. Ini macam atau yang kedua. Ya. Jadi tadi di tangan itu urusan yang bisa di tangannya. Seperti apa itu? Tadi kita bilang mungkin istilah sekarang polisi. Mungkin bilang kalau ada mereka bikin kelompok atau jamaah khusus itu bisa juga. Itu urusan mereka pergi ke sana. Juga kalau setiap orang masuk di sini di tangannya, jadi fawda. Apa itu fawda, Bu Aida? Fawda itu fulan datang. Jadi setiap waktu ada masalah di antara masyarakat. Tapi kalau ini urusan fulan dan fulan, saya bisa telepon sama fulan, dia datang. Ini aturannya jadi lebih rapi. Itu bilang apa itu? Pengaduan ya, Syekh? Pengaduan, fawda ya kan? Kalau nggak salah. Oke. Jadi man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Wa hadhihi wadhifatul al-umara was-salatin wal mas'ulin. Wadhifatul umara wal ulama was-salatin wal mas'ulin. Itu yang pertama. Yang kedua, fa illam yastati' fa bi lisanihi. Wa hadhihi wadhifatul ulama. Wadhifatul ulama. Ini lidah, kalau dengan lidah atau lisan itu wadhifatul ulama. Ini urusan ahli ilmi yang bisa jelasin. Juga pasti di dalam aturannya pasti ada aturan. Satu ulama lihat satu kemungkaran di satu tempat itu, bagaimana caranya? Seharus itu taruh di manapun, ya ini setelah dia nasihat, setelah kasih tahu, setelah ini bisa berubah, ya oke, alhamdulillah. Kalau tidak, ini baru. Juga jangan ini seperti sekarang, zaman sosial media. Ada salah di tempat kita, di kampung kita, mungkin di daerah kita. Ini bilang saya ahli ilmi, harus saya berubah lewat apa itu lisan. Lisan bagaimana? Bikin video reels atau video biasa, kirim ke YouTube, ke Facebook. Ini masalahnya di tempat kita. Tapi taruh sampai muncul ke sana, ke sini, itu sekarang jadi kemungkaran lebih dari yang ada. Kayak kamu jadi bantu orang yang melakukan mungkar itu, bantu menyebar ke tempat lain. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, fa illam yastati', ini urusan orang rakyat. Tidak bisa dengan tangan, tidak bisa di lidah karena dia tidak orang ulama, tidak bisa ceramah, tidak bisa tulis juga dimanapun itu. Ini baru masuk ke rakyat. Jika tidak mampu, tolak dengan hatinya. Tidak mampu maka tolak dengan hatinya. Jangan ridho.
Fa illam yastati' fa biqalbihi wa dzalika adhaful iman. Fa illam yastati' fa biqalbihi, tidak bisa dengan tangan, tidak bisa dengan lidah, ya, tidak bisa dengan dua yang tadi sudah pindah ke hati. Hati bagaimana caranya? Tidak terima. Maksudnya tidak terima di dalam hati. Tidak terima kemungkaran tersebut. Ini tadi yang saya jelas 3 tingkat. Umara, wassalatin. Yang kedua ulama. Yang ketiga orang rakyat atau yang biasa. Bisa masuk di satu orang? Bisa. Berarti Syekh tidak boleh? Ya, kita lihat. Kalau ini Syekh Faisal, Syekh biasa aja. Tapi kalau dia datang ke tempat yang melakukan haram dengan tangannya dia mau hancur atau itu, jadi mungkar lebih, atau mereka sudah ikut Syekh Faisal, mungkin mereka berhormat sama Syekh Faisal karena mereka tahu ini orangnya ahli ilmi, ahli agama, terus mereka terima. Sudah, berarti tidak ada kemungkaran lebih dari yang tadi. Ya, bisa itu seharus orangnya yang seperti itu sebelum dia pindah ke lidah, sebelum dia pindah ke hati, mulai di yang pertama. Ini susah juga. Ya, la ilaha illallah. Harus tahu syarahnya bagaimana. Ada buku di buku Ihya Ulumuddin Imam Al-Ghazali, namanya Babul Amr bil Ma'ruf wan Nahi 'anil Munkar. Al-Amr bil Ma'ruf wan Nahi 'anil Munkar. Ada bab khusus syaratnya, rukunnya bagaimana, juga harus sifat orang itu bagaimana. Saya mau amr bil ma'ruf wan nahi 'anil munkar. Ayo ajak mereka ke jalan yang bagus, yang baik, tapi jalan saya sendiri belum. Nah, ini bagaimana ya amr bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar. Atau dia lihat berapa orang lagi minum khamr, ya tidak boleh, terus tapi dia malam pergi ke tempat yang itu. Ini jadi main-main. Masuk di ya ayyuhallazina lima taquluna ma la taf'alun. Ini jadi dosanya dosa kamu lain. Ada tambah lagi. Qala mujahadat al-batil thumma ba'din قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كانت له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بهديه. Itu bicara atau kabar gembira dari Nabi Muhammad SAW. Walau saya meninggal, tidak mungkin al-amr bil ma'ruf wa nahi 'anil munkar berhenti. Pasti di umat saya atau umatku ada yang melakukan al-amr bil ma'ruf wa nahi 'anil munkar. Ada yang tetap lanjut. Juga di riwayat lain Rasulullah bersabda, di setiap 100 tahun Allah Ta'ala kirim satu orang yang seperti hidup agama Islam lagi. Hidup lagi atau mungkin berbarui agama Islam. Juga hasabut taqah. Yukhad min al-hadis, kita bisa ambil belajar hadis dari ini sesuai yang saya mampu. Tadi lihat ini 3 tingkat. Kalau bisa semuanya ya alhamdulillah. Tapi kalau dia tidak bisa satu aja, itu ikut. Tapi orang Muslim seharus ikut juga Rasulullah. Kita tidak lebih afdal atau baik dari Rasulullah SAW. Rasulullah amara bil ma'ruf wa naha 'anil munkar. Tapi kadang-kadang Rasulullah keras, kadang-kadang tidak keras, kadang-kadang kasih seperti nasihat sama orangnya. Kadang setelah nasihat baru keluar ke jalannya yang mungkin jalan syar'i. Cerita dari situ banyak. Kalau kita mau lihat cerita Nabi Muhammad SAW di Al-Amr bil Ma'ruf wa Nahi 'anil Munkar, banyak cerita. Ada yang keras, ada yang lembut, ada yang sesuai orangnya.
juga al-amr bil ma'ruf atau al-inkar fi al-qalb, ma'rifatul ma'ruf wal munkar wa inkar al-munkar fil qalb min al-furud al-'ainiyah allati yukallaf biha kullu muslim. Ini seperti sekarang yang terjadi di Gaza. Kita rakyat bisa amr bil ma'ruf itu di tangan bisa atau tidak? Kalau di tangan, ayo kita pergi ke Gaza. Ya. Tapi jalannya bagaimana? Ini lihat kemarin di Jordan, di Yaman, di Mesir. Mereka bilang, ayo buka pintu kita pergi ke sana. Tapi mereka tidak kasih. Ini bagaimana caranya? Itu sebabnya karena yang membimbing kita di Arab, mereka sudah kayak apa itu? Saya bilang bahasa Indonesia apa itu? Iman mereka yang pertama itu sudah yakin, mereka imannya jauh sekali juga. Yang kedua, mereka sudah seperti anak Israel ini. Jadi manfaat dari presiden atau raja-raja yang ada itu kepada Bani Israel lebih banyak dari seluruh Muslim. Tapi itu hikmatullah, qudratullah, seperti itu kita harus terima, juga harus doa. Jangan sampai ridha, jangan sampai kita ikut. Itu yang paling bahaya, yang masih free alasan kepada pemerintahnya. Seperti beberapa ulama yang di Arab Saudi, mereka bilang ini kita ikut waliul amri. Kalau bilang ya, ya. Kalau bilang tidak, tidak. Itu bahaya lebih dari yang masih di dalam hatinya bergerak. Ya Allah, ini salah, kasihan orang Gaza, ya Allah bantu mereka. Lebih afdal dari situ. Juga lebih afdal dari orang yang bilang, oh ini salah dari orang Gaza. Ya Allah, kamu Muslim, orang alim, bisa bilang sampai seperti itu. Juga inkarul qalbi khussul muslim minal mas'uliyah idza kana ajizan 'anil inkari bil yadi wal lisan. Kalau itu pindah ke yang terakhir, kalau dia tidak bisa tangan, tidak bisa apa itu lidah. Juga ar-ridha bil ma'siyah, itu di dalam agama Islam itu ulama bilang kita sudah pernah belajar kalau ada yang mau masuk Islam harus mandi, ya kan? Itu sunnah, bukan wajib, tapi sunnah. Ulama bilang jangan kamu bilang sama orangnya pergi mandi dulu, habis itu datang masuk agama Islam. Enggak. Lebih afdal itu, lebih ahwat, suruh ucapan syahadah la ilaha illallah Muhammad asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, baru suruh salat. Kenapa? Karena ulama bilang kalau kamu bilang sama dia pergi mandi, balik lagi sebelum dia ucapan la ilaha illallah, kayak kamu ridha dia masih kafir. Ini berapa menit yang dia pergi mandi sampai balik itu 10 menit, 15 menit. Di dalam 15 menit itu kayak kamu setuju sama dia, dia masih kafir. Enggak. Dia datang, harus kamu terima dulu, habis itu suruh mandi. Juga di beberapa hal-hal yang seperti ini. Seperti contoh tadi Gaza. Mungkin kita bisa yang tidak bisa dengan tangan, tapi saya bisa tulis, bisa bicara, bisa kasih nasihat, bisa itu bismillah. Apalagi sekarang zaman sosial media. Kita kemarin dilihat di 2020 waktu mereka perang sama Gaza, 2018, 14, 16 itu mereka di setiap 2 tahun ada perang. Waktu banyak yang belum atau tidak aktif di sosial media, mereka lihat orang yang salah itu orang irhabi itu atau ISIS, mereka lihat Palestina, orang Palestina, ya kan? Ya, atau orang Gaza, atau mungkin kita bilang orang Hamas. Kenapa? Karena orang Yahudi sudah paham di di internet, tapi orang Muslim waktu itu belum. Ini lihat tahun ini karena mereka banyak yang sudah paham,
Jadi taruh video-video, taruh kasih tahu apa yang terjadi. Banyak orang ini kita lihat demo-demo yang ada di Eropa, ada di Amerika, ada di lebih afdal dari orang Muslim yang Arab. Ya, lihat ini ahli Gaza pasti punya hak di tempatnya, pasti ini ada masalah. Sampai mereka paham. Ini manfaat apa? Manfaat kita atau banyak yang bisa bahasa Inggris, jelasin sedikit tentang cerita Gaza. Yang bisa share video yang ada berapa jelas, bisa jelas di lewat ini Instagram, Facebook. Manfaatnya mereka kayak baru sadar di dalam berapa tahun dari 2007 atau 2006 mereka melihat orang Gaza, mungkin bilang berkhusus orang Hamas itu orang irhabi. Tapi sekarang enggak. Manfaat dari mana? Dari tulis, dari share itu yang, tapi harus kita pastikan dari yang kita share. Contohnya, kadang-kadang ada beberapa video itu sudah dari 2007 jadi di Gaza. Mereka dikirim video lagi tahun ini. Ini salah. Saya tahu ini video sudah lama, tapi share atau baru bahasan baru itu salah. Ini bohong. Jangan. Juga ada beberapa video yang bukan di Gaza. Seperti kemarin perang yang ada di Libya, ada di Syria, ada di Yaman, untuk anak kecil atau yang kena musibah tersebut, mereka taruh ini di Gaza. Jadi harus kita perhatian. Jangan kita membela hak dengan yang dusta atau bohong itu. Jangan. Harus kita yang benar, cari yang benar. Juga harus sama ini semuanya kita tanya sama diri sendiri. Kita sudah pernah doa akhir malam atau tidak? Kita sudah salat atau kemarin hadir demo setelah itu tidur sampai tidak salat subuh? Ini salah. Tapi Syekh ini karena capek, ya betul. Itu kamu capek setelah perjalanan, setelah itu nunggu dari pagi sampai sore. Betul, ini semuanya Masya Allah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala tulis pahalamu. Tapi jangan sampai kamu tidak salat. Karena salatul fardhi wajib. Salat itu wajib. Ibadahmu wajib. Ini membela atau bantu orang Palestina itu sesuai yang saya mampu. Jangan sampai saya tidak salat. Ini yang kita harus perhatian dengan al-amr bil ma'ruf wan nahy 'anil munkar. Tadi saya baca beberapa cerita orangnya yang berani tentang masalah amr bil ma'ruf wan nahy 'anil munkar. Masya Allah ajib. Ada beberapa cerita. Ada cerita di dalam riwayat kita tahu Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar bin Khattab setiap kali malam dia pergi cari orang yang miskin, cari kalau ada salah, ya itu di dalam bahasa Arab asas wal laili idza asas itu malam, kalau malam jalannya malam itu asa, namanya asa. Oke. Sayyidina Umar ini Sayyidina Umar sendiri langsung, bukan kirim orang. Ini lihat ahli agama bagaimana perhatian sama rakyatnya. Sayyidina Umar satu hari atau satu malam pergi. Terus juga cari-cari yang mungkin kita bilang ada masalah dari orangnya. Fasami'a sauta rajulin fi baitin yataqayya. Dalam berjalannya itu malam itu dia dengar satu orang lagi muntah sampai suaranya ke luar. Itu biasa mereka faham kalau ada yang minum khamar itu jadi seperti itu. Sayyidina Umar langsung fatasawwara alaihi. Langsung Umar naik, itu namanya apa bahasa pagar itu naik.
masuk ya kan. Ini salah atau benar? Ya pasti Sayyidina Umar itu benar, tidak mungkin salah ya kan. Juga lihat orangnya sama perempuan, jadi dua maksiat ya. Minum khamar sama perempuan, lagi zina artinya. Faqala lahu ya adu Allah adhananta anna Allah yasturuka wa anta ala maksiyah. Kamu fikir Allah Ta'ala tutup ini aibmu, kamu lagi dalam keadaan maksiat, pasti Allah Ta'ala buka aibmu kepada saya. Artinya seperti itu. Faqala ya Amirul Mu'minin la ta'jal. Jangan buru-buru, dengar dulu. Fa in kuntu asaitullah fi wahidah faqad asaitullah fi thalath. Kalau saya melakukan hal maksiat di rumah saya, ini satu maksiat. Tapi kamu melakukan 3 maksiat. Ini orangnya fakih ya kan? Orangnya alim ini bukan biasa. Jawaban ini bukan jawaban orang biasa. Wahai Umar, kalau saya melakukan atau minum keras itu, saya ini betul maksiat, tapi satu maksiat di rumah saya. Tapi kamu melakukan atau ada 3 maksiat dari kamu masuk dari rumah saya. Apa itu? Yang pertama, Allah Ta'ala berfirman di Al-Quran, wala tajassasu. Wala tajassasu artinya jangan cari aib orang lain. Ini satu. Berarti kamu datang ke depan rumah saya, dengar saya, cari aib saya. Ini satu. Yang kedua, wa ataital buyuta min dhuhuriha. Kamu masuk bukan dari pintu, kamu keluar atau naik ke pagar. Ini berarti salah lagi. Seharusnya kita tahu biasa adab syar'i masuk dari pintu yang biasa. Ini maksiat yang kedua. Yang ketiga, bilang wa dakhalta baiti min ghairi idzin. Kamu masuk rumah saya tanpa izin, tidak ada izin, saya belum kasih izin. Bagaimana masuk? Itu semuanya betul dalam syariat, betul. Ini sahih. Tidak boleh kita saya lewat di rumah fulan, saya dengar lagi bicara apa atau melakukan apa atau di dalam rumah. Ini tidak boleh. Atau saya tanya-tanya datang ke depan rumahnya, tanya ayah kamu lagi apa? Lagi di mana? Itu tidak boleh. Ya, kecuali kalau saya mau sesuatu dari orangnya. Saya datang, lagi syari fulan, datang ke rumahnya. Fulan, assalamualaikum, ada anaknya. Ayah kamu di mana? Dia pergi, sudah selesai. Tapi dia duduk sama siapa? Biasa malam-malam itu melakukan. Ini tidak boleh. Ini namanya tajassasu. Cari artinya, cari aib orang aja. Itu tidak boleh. Jadi orangnya tersebut kayak orang fakih ya kan? Bilang sama Sayyidina Umar, saya melakukan satu maksiat, tapi kamu 3. Yang pertama, cari aib saya. Yang kedua, masuk rumah saya atau naik ke pagar saya. Ini yang ketiga, masuk tidak ada izin. Faqala law Sayyidina Umar, sadaqta. Benar, ini benar. Saya salah. Wastaghfir lana, ayo istighfar. La ilaha illallah. Faqala ghafarallahu lana walaka ya amiral mu'minin. Semoga Allah Ta'ala ampuni dosa saya sama kamu. Ini lagi apa bahasa Indonesia tadi bilang? Lagi mabuk. Baru selesai minum keras. Ini Sayyidina Umar sama sahabat itu luar biasa. Kita enggak. Di zaman kita enggak. Beda. Jauh sekali. Kita lihat berapa video-video yang mereka pasang di Facebook, Instagram yang di Arab Saudi. Itu hal yang mungkin banyak kita dengar video berapa orang dari Arab Saudi lagi nangis. Ini Biladul Haramain, tempat yang paling mulia, yang paling suci. Mereka melakukan hal-hal seperti itu. Juga ada yang bilang, wahai mereka ini salah. Ya, jadi mereka lihat kamu salah. Kenapa kamu bilang begitu? Kita bebas di tempat. Aduh. Ya Allah, ini. Tapi enggak. Tadi orangnya bilang saya benar, salah satu. Wahai Umar, tapi kamu juga 3 salah. Umar, ayo kita istighfar. Ayo, saya ampuni dosa muda. Semoga ampuni dosa saya sama kamu juga. Karena tetap kamu salah. Ya, faqala lahu Amirul Mu'minin, hal indaka min khair in afaut? Apakah kamu punya kebaikan kalau saya maafkanmu? Kalau saya maafkan kepadamu,
ada yang muncul dari kamu yang baik, bilang ya. Apa itu? Bilang faqala na'am wallahi ya amirul mu'minin la in afauta anni la a'udu limithliha. Kalau kamu maafin kepada saya karena saya tadi salah, juga saya tidak balik lagi ke maksiat yang tadi. Ini orangnya yang baik. Juga mereka kasih cerita tadi panjang waktunya, tapi hasilnya itu yang kita harus beriksa hati. Saya mau amru bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar, niat saya apa? Kalau niat kamu Allah Ta'ala, pasti ada bantuan dari Allah Ta'ala. Tapi niat kamu dunia, bisa ambil dunia. Kadang-kadang di sosial media dia taruh fulan gini. Kalau sudah dapat duit atau dapat uang, sudah habis post yang kemarin. Itu posting yang kemarin atau yang dia pasang. Banyak seperti itu. Ada berapa orang yang bilang ini salah, ini haram, ini. Banyak. Kita lihat di Yaman, di manapun sudah ada orang seperti itu. Tapi kalau dapat hadiah, dapat itu sudah jadi diam. Ini yang bahaya. Bahaya juga masuk yashtaruna dunya bil akhirah. Nas'alullah an yuwaffaqana wa iyyakum lil khair, an yaj'alna wa iyyakum minal ladzina ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, innahu akramul akramin wa arhamur rahimin. Alhamdulillahirabbil alamin.